Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah arus globalisasi, perubahan adalah sebuah keniscayaan. Di dunia yang serba digital, semua institusi, baik swasta atau pemerintah, berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerjanya melalui berbagai upaya. Di antaranya, memperbaharui infrastruktur layanan menggunakan teknologi terkini, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dan memaksimalkan regulasi perundang-undangan. Semua hal dilakukan sebagai upaya untuk peningkatan produksi baik barang maupun jasa. Obrolan ini menjadi pembuka ketika kami bertujuh sebagai utusan dari Kementerian Agama Kabupaten Kuningan untuk menghadiri acara bimbingan teknis layanan prima kantor urusan agama. Terlebih dahulu kami berkumpul di tempat yang disepakati, yaitu Masjid Sirotol Mustaqim Pintu Tol Ciperna Utama. Ada stigma negatif terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan. Jika tidak sangat mendesak dan tidak penting-penting amat, orang malas untuk mengunjungi kantor layanan pemerintahan. Birokrasi yang berbelit-belit, layanan yang super lelet, boros waktu, boros biaya menjadi hal pertama yang dipikirkan orang ketika harus berhadapan dengan layanan aparatur pemerintahan. Namun sekarang di era 4.0, sikap seperti itu sudah ketinggalan zaman. Di era keterbukaan, pada saat akses internet menyebar ke seantero negeri, orang dengan mudah mengetahui apa aturan-aturan pelayanan publik. Mental layanan ASN yang bergaya kolonial akan mendapatkan perlawanan. Paradigma layanan harus dirubah. Mental para ASN harus di-upgrade. Kepuasan pelanggan harus diutamakan. Konsumen adalah raja. Kantor pemerintahan harus dirubah menjadi menyenangkan. Dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah akan meningkatkan stabilitas nasional, menurunkan risiko disintegrasi bangsa, dan menuju pada baldatun thayyibatun warabun ghafur, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tak terasa kami sudah hampir sampai di tempat yang kami tuju. Acara yang bertempat di Hotel Novotel, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kota Tangerang ini adalah atas undangan dari Ditjen Bimas Islam, Direktur Bina KUA, dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama Republik Indonesia, kepada kami bertujuh sebagai utusan dari KUA Kecamatan Ciawi Gebang Kuningan yang menjadi pilot project dari program revitalisasi KUA. Baiklah, kita langsung pada resume. Kegiatan bimbingan teknis layanan prima kantor urusan agama sehingga kita bisa mengetahui apa-apa saja atau langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam rangka memberikan pelayanan prima terhadap pelanggan daerah, sehingga bisa menstimulasi, bisa meningkatkan kesejahteraan umat yang ada di sekelilingnya. Jadi penghulu-penghulu harus bertransformasi, JFU harus bertransformasi. Semua yang ada di kantor KUA, ekosistem yang ada di KUA itu harus bertransformasi untuk memberikan layanan yang bermutu, yang berkualitas kepada masyarakat. Oleh karena itu, saya ingin berpesan kepada kita semua, khususnya kepada penghulu dulu ya. Penghulu ini harus terus membaca, harus membaca literatur, dan harus membaca realitas. Jadi harus bisa mensinergikan antara literatur dengan realitas, dengan dinamika sosial keagamaan yang sedang terjadi di masyarakat. Jadi kompetensi teknis, kompetensi dasar sebagai seorang penghulu harus betul-betul dikuasai. Karena penghulu ini sekali lagi fungsinya tidak hanya menikahkan pasangan suami istri atau calon-calon pengantin, juga harus menjadi konsultan keluarga, ya. Juga harus menjadi rujukan masyarakat, harus menjadi referensi masyarakat, harus menjadi mubalik, harus menjadi penceramah, harus menjadi ustaz, harus menjadi ulama, harus menjadi tokoh masyarakat di daerahnya masing-masing. Karena kantornya meskipun nanti bagus, kalau SDM-nya di dalam tidak mumpuni, tentu tidak perfect juga ya, tidak maksimal juga. Jadi layanan yang akan diberikan KUA itu bukan hanya layanan yang ada di kantor, ya, tetapi betul-betul melayani masyarakat yang ada di lingkungannya. Sehingga kalau ada masalah-masalah keagamaan,
maka KUA akan menjadi tempat untuk bertanya. Kantor KUA akan didatangi oleh masyarakat jika ada persoalan-persoalan keagamaan yang muncul, ada persoalan-persoalan keluarga yang muncul. Dasar warga negara yang wajib dipenuhi dan penting bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Oleh karena itu, dibuatlah ke dalam bentuk regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Definisi resmi pelayanan publik secara singkat berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 artinya segala upaya untuk memenuhi kebutuhan warga dalam bentuk barang, jasa, dan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan. Ada 3 aktor dalam undang-undang ini. Pertama, penyelenggara, yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, dan lembaga independen yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik. Kedua, pelaksana, yaitu orang-orang yang bekerja untuk pihak penyelenggara itu. Jadi, pelaksana adalah yang berinteraksi langsung dan bertugas melayani masyarakat. Nah, ketiga yaitu masyarakat yang menerima manfaat layanan publik. Nah, penyelenggara inilah yang wajib menyediakan segala jenis layanan publik. Tapi sebenarnya siapa sajakah penyelenggara itu? Contoh penyelenggara adalah kantor-kantor dinas dan pelayanan seperti kepolisian atau kantor pajak. Tapi jangan lupa, institusi swasta dengan misi dan aktivitas dalam memberikan pelayanan seperti rumah sakit, bank, dan bahkan maskapai penerbangan juga digolongkan sebagai penyelenggara. Kewajiban pokok penyelenggara sudah diatur jelas dalam undang-undang ini, yaitu menyusun dan menetapkan standar pelayanan, menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan, menempatkan pelaksana yang kompeten untuk melayani masyarakat, menyediakan sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai, memberikan pelayanan yang berkualitas, dan melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan. Contoh kerja penyelenggara yang baik bisa dilihat di Solo pada saat pemilu legislatif 9 April 2014. Walaupun ditetapkan sebagai hari libur, sebanyak 17